Engkau memeluk kami, Engkau taruh kami di dalam hatimu, dekat di hatimu, di atas hatimu, di dadamu, di dalam pelukanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mewakili kami. Engkau kudus, Engkau mulia di hadapan Bapa. Ya, kami boleh datang, masuk melalui jalan yaitu Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapa, karena kami selalu mendapat solusi, selalu mendapat jawaban. Karena Allah kami adalah solusi bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang tidak akan kembali dengan sia-sia waktu dikembalikan kepadamu. Tapi pelaksana firman-Mu kuat, akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan, berhasil seperti apa yang Kau suruhkan. Terima kasih ya Bapa untuk semua perkara yang ajaib, mujizat dan perkara yang besar yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan buka pintu mulut perkataan, sehingga Tuhan sampaikan firman-Mu, Tuhan yang mengubah setiap orang, yang membuat mengubah dari dalam keluar, yang membuat kami hidup dengan penuh dengan semua yang Tuhan janjikan, yang Tuhan tujukan, rancangkan bagi kami dengan kematian dari kayu salib. Itu yang terjadi dalam kehidupan kami, suatu kehidupan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Panas? Oke, shalom semua. Shalom. Shalom, haleluya. Mati mic atau gimana? Hah? Overheat. Kalau overheat, kayaknya ini nggak nyala. Ya, oke. Sebenarnya perlu gambar sih. Bentar ya. Ya, 2 minggu lalu kita bicara tentang perempuan yang kedapatan berzina. Di akhir dari firman itu, yaitu di Yohanes 8 ayat 12, ya, dalam konteksnya bahwa Tuhan bilang, akulah terang dunia, ya. Barang siapa mengikut aku, dia akan hidup di dalam terang, ya, bukan di dalam gelap, di dalam ketidakjelasan gitu ya. Dan kita tahu, kita di sini tahu bahwa Tuhan tuh menyinari kita dengan wajahnya, ya. Jadi kemudian Tuhan ingatkan bahwa kita ini permata, ya, yang diukir, yang di dada Tuhan, patam, ya, apa tuh, tutup dada imam, ya, menyerap efod, ya, menyerap terang Kristus dan memancarkan, ya. Jadi kalau dulu mungkin kita dengar Tuhan, wah, lu nggak bisa sembunyi lu dalam kegelapan lu, ya. Ini Tuhan, terang Tuhan itu untuk menunjukkan kesalahan kita, dosa kita. Ternyata nggak begitu, ya. Jadi kita di gereja kita mau lihat sebenarnya bukan bagaimana sih metodenya atau bagaimana sih caranya, bagaimana sih taktiknya, bukan, ya. Kalau itu katanya, kata Pastor lihat aja di buku, dicari di Gramedia mungkin, ya. Tapi kita mau lihat tentang Yesus, ya. Alkitab ini isinya sebenarnya semua tentang Yesus, ya, tentang keindahannya. Dan waktu kita lihat, kita pandang, beholding the glory of God, kita melihat Dia dan kita diubahkan. Itu ajaibnya, ya. Jadi memang sama sekali berbeda dengan cara dunia, ya. Tetapi kita sebenarnya mau lihat pagi hari ini bahwa kalau kita mau menyatakan terang kita sendiri, gitu ya, kebenaran kita sendiri, itu akan pudar pasti, ya. Karena silakan shalom. Pudar, ya. Tetapi kalau kita menyerap terang Kristus dan memang Dia seperti itu, dia tinggal memandang Dia, kita akan memperlihatkan keindahannya, ya. Belum? Oke, satu menit. Nah, jadi waktu perempuan berzina itu, kenapa berzina? Kemudian Tuhan Yesus berikan kasih karunia. Kemudian Tuhan bilang, aku terang dunia. Tuhan mau perlihatkan bahwa ternyata memang Dia tidak menghukum, ya. Dia datang untuk memberikan perempuan ini menjadi terang, gitu ya. Bahkan itu di Alkitab kan kita bisa baca. Bahkan orang percaya itu Maria Magdalena, ya, yang terus mengikuti Yesus, ya, mengikuti Yesus. Dan
dia melihat kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita mau melihat sebenarnya dari Keluaran 28 ya, bahwa tentang imam ya. Saudara, kita punya imam besar yaitu Kristus ya. Nanti kita akan melihat bahwa kita punya jalan masuk ya. Jadi Allah itu kan kalau di bait di kemah suci itu kan ada halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, kalau ruang kudus sama ruang maha kudus ada tirainya ya. Tuhan ada di ruang maha kudus kan? Ya enggak? Dan kalau dia keluar masalah nggak? Nggak masalah sebenarnya ya, cuman mati semua. Karena itu dia keluar, turun dari surga melalui manusia ya, Yesus. Ya, oleh Yesus. Nggak masalah ya. Tetapi kalau dia masuk lagi masalah nggak? Nggak masalah juga, karena dia Yesus kudus. Benar nggak? Ya. Dia masalah itu kalau bawa saudara dan saya, orang berdosa kan? Ya nggak masalah. Tapi dia harus bawa kita. Ya, karena itu dia menjadi imam besar, dia menjadi dombanya. Nanti kita akan lihat dia menjadi yang persembahan yang dipecahkan gitu, yang jadi dari tirai dari atas sampai bawah terbuka. Ya, itu dialami. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini mulai nyala. Ya, bagaimana ayat-ayat itu menjelaskan. Ya, cuman kita mesti mengerti bahwa Tuhan itu melakukan begitu akurat, begitu luar biasa. Ya, nah kita pengen melihat dulu aksesoris dari pakaian imam besar ya. Tentu ada yang lenan halusnya, ini saya nggak bicarakan ya. Kita akan bicarakan tutup bahu, ya, tutup dada, dan ini patam dari emas ya, ikat di sini. Yang selalu dibawa oleh imam besar. Ya. Jadi saudara sadari ketika kita ini ditebus, ini gambaran kan di perjanjian lama kan. Jadi semua gambaran bahkan bait yang tadi saya bilang kemah suci itu gambaran Yesus semua. Ya, shalom. Jadi saya akan pelan-pelan saja. Jadi ini pelajaran nggak suka ya, nggak alot sederhana. Tapi justru kalau kita lihat gambaran, sama-sama bilang gambaran. Ya, gambaran itu untuk menolong kita sebenarnya. Ya, untuk supaya kita itu melihat dengan jelas, bukan bikin rumit gitu. Ya, bukan bikin rumit. Ya, jadi nanti kita akan lihat bahwa Tuhan itu tulis nama orang Israel itu pertama-tama di bahunya. Ya, bahu itu melambangkan apa? Melambangkan kekuatan. Ya, ini anak-anak sekolah minggunya baru maju. Nanti biasa kita doain ya. Anak nggak bawa ya rumah ya? Oh, mana dua? Oh, kelihatan. Kita doain dulu. Ayo anak-anak sekolah minggu maju dulu. Maju yuk. Keke maju yuk. Ya nggak apa-apa, kita doain ya. Rohnya sama kok. Iya, ya nggak ada roh junior ya, nggak ada roh anak kecil, nggak ada roh bocah, nggak ada. Yang ada Roh Kudus. Yuk kita arahkan tangan kita sama anak-anak ini. Bapak terima kasih karena anak-anak datang kepada Yesus semuanya tidak ditolak. Bahkan firman Tuhan katakan seperti anak-anak inilah yang pempunya kerajaan surga. Mereka anak-anak panah di tangan pahlawan dan kami memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Biar semua dipenuhi oleh roh yang sama, mereka dipenuhi dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Mereka pohon zaitun di sekeliling meja kami. Anak-anak ini bertumbuh besar dan penuh luar biasa. Kami juga doa untuk terus pengurapan anak-anak guru sekolah minggu. Terima kasih ya Bapak untuk berkat-Mu bagi anak-anak ini. Mereka bersama-sama kami menikmati firman Tuhan. Tuhan yang ajarkan kepada mereka, kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak mau duduk depan juga boleh. Mau duduk sama papinya juga boleh. Ya. Haleluya. Ya, jadi nggak usah ini. Saudara senang nggak bahwa kita nih gambarannya imam besar kita Yesus ya sekarang ya. Nanti kita lihat ayat-ayatnya ya. Saya cerita aja dulu. Ya.
Dan nama kita semua diukir, bilang sama-sama diukir. Ya, kalau ditulis bisa dihapus, kalau diukir bisa dihapus nggak? Nggak bisa, ya. Jadi kalau saudara dan saya ini percaya dengan sederhana, nama saya tidak akan dihapus dalam buku kehidupan. Selesai. Amin. Ya, nggak ada urusan. Ya, bahkan kalau di gereja kita percayanya kayak gimana sih, Pak? Apa kalau orang percaya terus bukunya kosong ditulis Mika, Martin gitu, baru percaya hari ini Martin itu buku itu. Atau waktu Yesus mati di kayu salib, itu semua orang namanya ditulis di buku kehidupan. Waktu mereka terakhir mereka bilang gini, gua gak percaya Yesus, gua gak percaya. Nama mereka hilang, hapus. Ya, jadi saudara, nama kita gak mungkin dihapus karena kita diukir, ya. Oke, itu pelajaran yang lain, ya. Nah, di mana imam itu juga membawa, ya, di dadanya ini tutup dada, ya, tutup dada. Itu diukir juga, ya, ke-12 suku Israel nih, namanya semua diukir, nama-namanya, ya. Nah, dada itu ditulisnya nanti kita lihat di atas hatinya, dia bilang, di atas hati, ya. Nanti kita lihat bagaimana kita itu bisa nyender sama Tuhan. Ya, Tuhan nggak bilang ini, Resa lu sana panas, enggak, ya kan? Si saya bisa marah, wah saya udah deket-deket sama papi karena sini sana jangan deket-deket, ya kan? Enggak, ya. Seperti Yohanes bersandar di dadanya. Ya saudara sampai segitunya nih berharganya, ya. Jadi kita juga ingat waktu kita lihat imam, kita ingat, iya kalau imam tuh yang menilai. Makanya Tuhan itu menilai kita itu begitu mulia, begitu berharga, ya. Jadi jangan sampai kita mau mendengar perkataan sebaliknya atau kita sendiri menilai diri kita buruk, ya. Karena apa? Karena memang Tuhan mau menyatakan itu. Dan waktu dia menyinari kita, dia mau kasih lihat apa? Dia mau kasih lihat kehebatan kuasa darahnya. Amin. Bagaimana kuasa darahnya membersihkan kita semua begitu mulia. Ya kan? Mulai dari percaya dulu nih. Ya, saudara itu benar-benar berharga, mulia di hadapan Allah itu karena memang ditaruh di situ. Ya. Nah, imam besar ini harus pakai kudus bagi aku. Ya, selalu kudus, pikirannya harus selalu kudus. Ya. Kenapa? Dia mewakili umat di hadapan Allah. Nah, sekarang kita punya imam besar agung yang nggak mungkin nggak kudus. Benar nggak? Namanya Yesus. Jadi Tuhan tuh sudah kasih gambaran di perjanjian lama, udah kasih nih kayak gini loh, lu akan punya imam yang seperti itu. Ya. Nah, kita lihat dulu. Paulus bilang gini, ya. Maksudnya Paulus nanti kasih ayat di dalam Filipi 3 ayat 9, ya. Nanti kita lihat, ya. Jadi bukan kebenaran diri yang akan pudar dan tidak konsisten, tetapi kebenaran Kristus yang kekal dan pasti. Ya, saudara mau pakai kebenaran diri konsisten nggak? Nggak akan, ya. Pasti pudar nggak? Pasti pudar, ya. Mau yang gagal-gagal gimana pudar, ya, pasti hilang. Nah, karena itu saudara ditempatkan di dalam Kristus itu luar biasa banget, ya. Nih, Filipi 3 ayat 9 kita baca sama-sama, 3-4. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus ini bilang ada dua kebenaran, ya. Kepercayaan berdasarkan kebenaran diri ada nggak? Ada. Ya, ada. Kita lihat orang, apa Grace gua nggak mau. Nih, ya, orang muda yang kaya, pemimpin datang kepada Yesus, Tuhan, gimana boleh hidup yang kekal? Ya Tuhan lihat hati orang. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dia datang dengan hukum Taurat di dalam hatinya, dia udah punya nih. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih hukum Taurat. Apa yang tertulis? Jangan membunuh, jangan mencuri. Oh, dari kecil udah lakukan itu semua. Iya kan? Ya udah. Lalu pergi hidup membenarkan diri. Nah itulah ego kan.
Ya kan? Kalau mau sempurna gimana? Ya kan? Apalagi? Oh, kamu mau sempurna, pergi jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, kemudian ikut aku. Nah, kemudian dia tidak bisa menerima kasih karunia. Ya, padahal kalau dia datang dengan, ya kita udah tahu ya, banyak orang datang dengan misalnya Zakheus, bahkan ada ahli Taurat yang namanya Nikodemus misalnya, walaupun agak sombong dikit, tapi dia pengen Tuhan. Tuhan kasih kok jalan, ya. Tetapi kalau berdasarkan kebenaranku sendiri untuk mentaati hukum Taurat, Paulus yang ngomong ya. Paulus bilang gini, saya chief of the sinner. Dari orang berdosa, saya yang paling berdosa. Dari orang berdosa, dia bilang saya lah yang paling berdosa. Apakah dia cuma ngomong gede? Enggak. Kenapa? Dia teroris. Dia pembunuh orang-orang percaya. Ya, tetapi firman Tuhan katakan yang banyak hutang, yang dia hapus hutangnya, lebih banyak berbuat kasih. Ya, paradoks ya. Jadi ada suatu hal yang menyadari kita begini ya. Oh, Tuhan itu nature-nya, dan memang kita bukan mempermainkan Tuhan, kita tulus dan ikhlas datang kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Dari semua perintah hukum Taurat, saya langgar semua Tuhan. Sehingga saya butuh Engkau 100%. Amin? Ya, jelas ya? Jadi melainkan, sama-sama katakan melainkan. Ya, pilihan ya, pilihan. Saudara bisa pilih nih. Mau kebenaran sendiri maju di hadapan Tuhan, atau kebenaran karena kepercayaan. Ya, apa itu? Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ya kan? Kayak minggu lalu kita dengar ya kan? Dia diserahkan karena pelanggaran kita, tetapi dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara dan saya itu benar di dalam Kristus. Amin. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kamu orang benar gitu. Kamu orang benar dalam Kristus. Amin. Ya, 100% loh, mutlak. Mutlak nggak? Mutlak. Mutlak. Ya, waktu kita lihat Yesus, kita lihat gitu. Ya, sehingga kita berhak menerima semua janji-janji Allah. Ya, hebat nih. Ya, nah, jadi karena kebenaran anak kepercayaan yang dianugerahkan, yang hanya kita terima, nama juga dianugerahkan. Dibeli nggak? Enggak. Cuma-cuma nggak? Cuma-cuma. Kalau saudara mau bilang mau beli gimana? Nggak jadi. Ya, nggak jadi. Ya, kebenaran Kristus. Amin. Ya, Mika bilang kebenaran Kristus. Betul. Ya, jadi kita ini menjadi permata. Ya, ya di dalam dunia yang gelap. Jadi kalau orang taruh berlian nih di toko, dia atas estalase gitu ya, pasti backgroundnya gelap. Ya, disinari dia bercahaya. Ya, bercahaya. Jadi pertama dalam Keluaran 28 itu dibilang haruslah pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepada, dan dalam 2 ujungnya haruslah baju efod itu disambung ya, disambung di bahunya, dijahit ya, nanti baru diganti dengan tutup dada ya. Dan kita ini seperti apa? Permatanya ini ya, kita baca nanti ya. Tutup bahu, shoulder plate ya, Keluaran 28 ayat 9, haruslah kau ambil 2 permata krisopas dan mengukir nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut ukuran kelahirannya ya, yang dewasa, yang besar dan yang kecil ya, ditulis namanya. Jadi Tuhan itu jelas mendukung kita di bahunya. Amin. Ya, jadi nanti dulu kita baca dulu ya sampai habis ya. Jadi nama kita diukir untuk diingat, tidak pernah dilupakan. Ya, jadi apapun keadaan kita, mau seburuk apapun, ya seperti kita nyanyikan tadi ya, bahwa Tuhan itu nggak pernah melupakan kita. Dia itu mengangkat ya. Saya baca aja, seorang pengasah permata diukir seperti meterai, sudah lihat ya, nggak bisa hilang. Demikianlah kau ukir pada kedua permata itu nama anak Israel, dililit dengan ikat emas, haruslah kau buat. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai tanda, sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Saudara bisa lupa? Bisa. Tuhan bisa lupa sama kita? Bisa. Ya.
Maka di hadapan Tuhan Rasul Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahu menjadi tanda peringatan. Kita didukung terus di atas bahu Yesus, ya, diingat terus, tidak pernah dilupakan. Kau tidak akan pernah kulupakan. Aku menopangmu, aku mendukungmu. Tidak akan pernah. Ya, tidak akan pernah. Karena di perjanjian baru nanti kita lihat ya, bahwa Tuhan itu cari domba yang hilang, satu udah ketemu dari jurang mungkin, atau udah terprosok, diangkat, ditaruh di atas bahunya. Ya, di atas bahunya tuh. Ya, kita akan lihat ayat-ayatnya ya. Cuman saudara gini dulu. Oh, kayak gitu ya. Dan Tuhan itu kasih gambaran waktu setelah taruh di atas bahunya oleh seorang ahli, yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri sekarang, ya kan? Karena keahlian yang mereka bisa mukir gitu ya di perjanjian lama, yang berikan keahlian siapa? Roh Kudus. Ya, Tuhan sendiri gitu. Tuhan sendiri dia menaruh misalnya ke Aholia, Behalseliel bikin kemah suci, diberikan kemampuan yang mungkin juga sama. Saya baca sama. Nah saudara, itu seperti itu, ya kan? Bagian kita gimana? Ya percaya tadi dikatakan. Bukan karena kebenaran saya. Jangan berontak, jangan lari-lari. Terus aja lihatin Yesus. Semakin kita memandang Yesus, semakin indah. Dia mengerjakan di dalam kita, ya. Dia mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi ini urusan waktu kita lihat gini, ya, udah saya take side aja, saya berdiri aja. Tuhan, apa yang kau rencanakan di kayu salib, apa yang tujuanmu di kayu salib yang sempurna itu, jadi Tuhan buat hidup saya. Saudara harus berani sekuat itu berdirinya, benar nggak? Amin. Ya. Saya cuma bilang di sini berulang-ulang gini, cuma satu resikonya, cuma satu implikasinya, saudara jadi baik. Ya, kalau saudara nggak mau baik, buru-buru pergi. Jangan di sini. Karena saudara itu permata yang dibentuk oleh Tuhan di tangan seorang ahli, itu Yesus sendiri. Saudara itu mau ditaruh sebagai, dipamerkan sebagai aksesoris yang luar biasa dari Yesus sendiri. Nah, saudara, kita jangan ngomong lagi ya saya qualified atau bukan, nggak ada urusan ya. Kita udah belajar tentang Rahab, tentang pelacur, semuanya seperti itu. Yang dari comberan ternyata jadi yang permata yang luar biasa. Ya, tuh lihat ya, Lukas 15:5. Ketika dia temukan domba itu, dia taruh di atas bahunya. Ya, dari bawah diangkat tinggi. Kalau kayak kita bilang, wah Tuhan yang memegang jagat raya, ya kan, memegang semesta, yang memegang semua galaksi. Kalau kita bilang apa? Dark matter, yang orang dunia bilang, ya nggak tahu apa itu. Tetapi Tuhan, kita tahu firman Tuhan bilang, Yesus sendiri yang pegang semua. Dan waktu diangkat di bahunya Yesus, kita tinggi nggak? Tinggi. Yesaya 46 ayat 3 dia bilang, sejak dari kandungan ibumu, aku menggendong kamu, aku mengangkat kamu. Ya, sampai masa tua. Padahal banyak kan orang ingatnya gitu tuh. Sampai pada masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kan gitu kan, ada nyanyian gitu, benar nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, kita pikir gini, oh kalau udah tua kita digendong Tuhan. Oh udah tua. Saya baca ayatnya, saudara baca aja. Ya, kita nggak sedang bahas yang ini ya. Saudara baca aja, dari kandungan saudara. Jadi saya nggak peduli itu dari kecil, Yosua, Yes, Keke, ya kan? Kenapa kita nggak bilang, Tuhan, gendong anak saya? Saya udah nggak mau turun-turun. Soalnya jangan salah paham ya. Kalau kita lihat yang gambar itu nggak, yang jejak di pasir tuh, kan sering banyak kan? Wah, terus jejaknya tinggal 2. Kenapa? Oh, digendong. Kalau ada masalah katanya. Wah, saya nggak mau. Saya nggak masalah, saya digendong terus. Jadi nggak ada masalah kan? Saudara mau ada masalah dulu digendong atau nggak ada masalah terus? Kalau gini, anak kayak gini nih, Yosua nih digendong sama papanya tinggi gini, bisa ada masalah apa nggak? Masih bisa ya, karena manusia ya. Tetapi sebenarnya udah tinggal tenang aja, bener nggak?
Fredrik bener nggak? Mau dijatuh-jatuhin? Enggak kan? Enggak. Yesus loh. Ya. Kita baca Ulangan 33 ayat 12 ya. Bahasa Inggrisnya saya bacanya. And of Benjamin he said, the beloved of the Lord shall dwell in safety in him. Aman di dalam dia. And the Lord shall cover him all day long. Sama-sama kata all day long. Setiap waktu. Jangan tunggu waktu rambutnya putih dulu. Bahkan saudara dimudahkan, gak keburu putih-putih ya kan? And he shall dwell between his shoulders. Benyamin siapa? Kita udah belajar di tempat ini. Ya nanti kapan-kapan kita ulang lagi. Benyamin kita generasi kita. Yusuf kenapa? Yusuf Yesus. Benyamin siapa? Adiknya kita. Yusuf apa? Kakak sulung. Nah, Yesus kakak sulung kita. Dapat 5 bagian, dapat berkat berlimpah. Wow. Ya, kita digendong. Ya, bahasa Indonesia ya tentang Benyamin yang berkata kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi setiap waktu. Diam di antara lereng-lereng gunungnya. Kadang-kadang Indonesia kalau kita baca, di mana sih lereng-lereng gunungnya? Ya memang tinggi sih, ya. Tetapi di atas bahunya jelas. Diukir. Amin. Ya, aman nggak? Luar biasa. Jadi saudara mesti punya kesadarannya apa? Kesadaran ditinggikan oleh Tuhan. Dengan kekuatan apa? Bukan kekuatan diri, kekuatan Tuhan. Amin. Ya, kita pasti ditinggikan, kita pasti diperindah, kita pasti dimuliakan. Kenapa? Kemuliaan Kristus, keindahan Kristus, ya kan? Christ is my honor, Christ is my glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pantesan firman Tuhan bilang begitu. Cuman udah ngerti sekarang kita, caranya gimana? Ya kayak batu aja, nggak bisa apa-apa. Kayak domba aja, duduk tenang aja, liatin aja tuh. Saya liatin Tuhan, saya pandangin kau terus, saya liatin Yesus terus, ya kan? Saya juga nggak mau tahu, saudara mau backgroundnya kayak apa, kayak sejelek apa, kayak seburuk apa, kayak saya nggak mau tahu. Ya, saya udah baca, kita udah baca sama-sama. Seburuk Rahab pelacur Yeriko diangkat. Ya, jadi apa? Siapa yang bisa mengharapkan? Hanya Tuhan. Anak-anak saudara mau ditaruh di tangan Tuhan nggak? Taruh. Nggak mau tahu. Ya di atas bahu Tuhan nggak? Di atas bahu Tuhan. Atau ada yang mau bukain nggak? Coba baca. Ada yang Yesaya 46 ayat 3, 4 coba. Coba ada yang buka Alkitab. Emang nih mesti buka Alkitab sekali ya. Enak ya dibukain terus ya tadi. Udah bingung, ininya nggak jalan. Ini ada mik, nggak usah di situ mik. Setengah jam ya. Tuh kan jadi hilang 46 ayat 3 dan 4. Jadi Pak Agus ya. Paling depan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari lahir. Sampai masa tuamu, aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Dari mana? Dari kandungan nggak? Nggak usah nunggu tua kan? Kita nggak jual lagi. Nggak usah nunggu sampai rambut putih, sampai ya udah nggak bisa jalan. Tuhan ya udahlah minta digendong. Ngapain? Ya, ngapain? Jadi jelas ya. Tuhan taruh anak dari Israel. Oh kan itu Israel. Kita anak Yesus bukan? Lalu siapa di sini anak Yesus? Yang tinggi. Saya anak Yesus gitu. Amin. Yesus suku apa? Suku Yehuda. Amin. Saudara sah ya. Jadi firman itu buat saudara, semua janji itu di dalam Yesus digenapi. Amin. Enggak mau dikurangi. Ya, makanya minggu lalu kita dengar ya, waktu kita terima grace, masa depannya apa kita? Masa depan kita glory. Ya. Masa lalu kita dibereskan, justified.
Masa kini kita berdiri di bawah shower of grace. Masa depan kita glory. Ya, kenapa? Karena Tuhan confident-nya iman Tuhan, bukan iman kita. Oke ya, terus ya. Tutup dada. Setelah bahu, tutup dada. Ya, ayat 16 dari Keluaran 28, sesudah itu haruslah itu 4 persegi ya, tutup dada ini. Lipat 2, sejengkal panjangnya, sejengkal lebarnya, kurang lebih sejengkal. Haruslah kau tatah. Nah, kau tatah ya dengan permata tatahan 4 jajar permata yasis, perak, merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu bara, lasulis, lapis hijau, jaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, akik, kecubung. Ya, jadi yang tukang batu kayak adik saya tuh tukang batu, seneng batu akik, punya kayak gini. Tahu dia misalnya, tahu ya. Lagi musim kan, sekarang udah nggak musim lagi ya. Tapi batu permata. Jajar keempat permata pinus, krisopras, nefrit dengan berikatkan emas. Ya, demikian permata itu dalam tatahannya. Sudah lihat ya, kita ini perhiasan iman loh. Ya, ditata sesuai nama para anak Israel. Permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata harus ada diukir seperti meterai nama salah satu suku dari 12 ke 12 itu. Tiap-tiap nama, kan 12 kan? 4 jajar, 3 tadi. Ya, ditulis. Ya, diukir tidak bisa dihapus. Sama-sama sekali lagi, diukir tidak bisa dihapus. Ya, saudara, ini bukannya kata saya, kita mesti punya keyakinan yang kokoh atas Injil. Ya, bahwa kita itu, nama kita itu tidak mungkin dihapus selama-lamanya. Kita anaknya kok. Amin? Amin. Ya. Wah, kacau semua firman Tuhan ya kalau masih bisa dihapus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu taruh orang di dadanya itu. Ya, seperti Yohanes 13:23, seperti si Yohanes, ya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ya, sandar sama Tuhan, mendengar detak jantungnya, mendengar kasihnya. Aneh loh, ya. Ini bukannya LGBT ini, bukan ya. Tetapi Tuhan itu mau orang yang dekat padanya tuh nggak begini, jauh-jauh loh. Ya, kita udah tahu Yohanes itu menyadari tentang kasih Tuhan kepada dirinya. Lihat ya bedanya ya. Kalau Petrus membanggakan kasihnya kepada Tuhan, ya, pudar nggak? Pudar. Ya, Tuhan bahkan bilang gini, guru, Petrus bilang, guru, pokoknya gini, nih yang lain ya, ninggalin, gue enggak. Nih mau jemaat mau habis semua, nih tinggal bangku doang, gue enggak, Tuhan enggak. Tuhan bilang, Melki. Ya kan? Karena apa? Karena kasih manusia itu udah. Petrus, ini ayam nih pagi-pagi nggak akan kokok nih sebelum lu menyangkal gue 3 kali. Bukan sekali loh, 3 kali. Oh enggak. Saya mati bersama engkau Tuhan. Saya akan mengikut engkau kemanapun kau pergi. Saya mati, rela mati. Tuhan nggak bilangnya terus. Ya. 3 kali, telak udah. Tetap Tuhan kasihnya yang menjangkau Petrus juga sih. Cuman Yohanes, jadi kan saya bacakan ya, murid yang paling dikasih. Dia tulis sendiri kan di kitabnya ya, Yohanes 4 kali. Kita pernah dengar khotbahnya ya. Pakai dia, saya murid yang paling dikasih, saya murid paling dikasih, saya murid paling dikasih. Ya tentu aja lo yang nulis sendiri. Iya kan? Saudara kalau bikin di rumah pulang dari sini, oh kemarin hari ini saya ke gereja GCB, ada Pak Melki, ada Mika, ada Martin, ada Pak Agus, ya kan? Dan ada murid yang paling dikasih Yesus. Boleh nggak saudara tulis sendiri di buku saudara? Boleh. Ya kan? Loh, nulis sendiri. Terus kalau bilang gini, kalau si Pemi yang bilang saya paling dikasih, kalau gitu saya minimal nomor 2 dong Pak. Kalau gitu saya minimal nomor 3 atau nomor 4, karena Martin udah duluan nomor 2 misalnya gitu. Ya? Enggak, ya kan? Karena dia Tuhan. Saudara bisa bilang saudara orang paling dikasih. Amin? Amin. Loh, saudara bilang gini, Yesus ada di dalam diri saya. Siapa yang di sini Yesus ada di dalamnya? Jadi Yesusnya banyak banget nih. Ini kira-kira di dalam Mika, di dalam Pemi ya. Nah,
Karena dia Tuhan, amin. Amin. Dia bisa di dalam sisi sana, dia bisa menyatakan sebagaimana saudara percaya. Jadi hebat tuh, hebat. Ya, saudara, banyak kita lihat di Alkitab ya, Daud sense-nya tuh grace tuh banget. Dia jatuh, dia gagal, kadang-kadang dia gini, tapi dia selalu bilang, saya dikasih. Oh ya, saya dikasih Tuhan. Tuhan, dia punya good opinion of God. Dia selalu punya opini yang baik tentang Tuhan. Amin. Ya, kita punya opini yang baik tentang Tuhan. Amin. Ya, jadi ini kita udah belajar juga, ya. Sebagaimana kita bilang, oh Tuhan mah baik sama saya, Tuhan mah paling mengasihi saya. Saya baca tuh, nggak pernah ditegur tuh si Yohanes tuh, ya kan? Yohanes pernah ditegur nggak? Nas, gue mengasihi semua Nas, bukan lu doang. Enggak. Tapi faktanya apa? Dia menerima kasih Tuhan, dia digoreng, dia nggak mati. Yesus semuanya murid-muridnya kabur, dia ada di bawah salib Yesus satu-satunya. Selain ya Maria Magdalena yang perempuan, yang laki cuma dia doang. Ya luar biasa ya, saudara. Makanya kita belajar. Oh iya, udahlah. Saya hanya terima kasih Tuhan. Saya hanya terima kasih Tuhan. Hari ini saya terima kasih Tuhan. Besok saya terima kasih Tuhan. Saya hanya terima kasih Tuhan. Dan kita udah tahu kan, kita udah belajar tempat ini minggu lalu dan beberapa minggu yang lalu bahwa dasinya itu begitu dah. Ya, nggak ada yang nggak nyampe. Ya kan, wah mas saya udah keburuk Tuhan, udah paling keras neraka nih, nggak mungkin, ya kan? Ya. Jadi kita baca sekarang, kita baca ayatnya. Kita ada di dalam hatinya, ya, di atas hatinya. Dikatakan ini, kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan pada gelang baju efod, ya. Baju efod di tali ungu tua, diikat, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, ya, ada ikatnya ke belakang gitu ya. Tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod, tetap nggak bisa bergeser, saudara. Kedudukan saudara, amin. Ya, nggak persoalan perilaku atau apa gitu. Kenapa? Karena Tuhan lihat Yesus, darahnya cukup. Kameranya goyang. Nggak apa-apa. Jadi ke depan nggak boleh, ya. Demikian di atas, nah ini ya, sama-sama katakan di atas jantungnya. Ya, Indonesia dan Jerman di atasnya over his heart, ya, upon his heart, di atas hatinya. Harus di bawah Harun nama para anak Israel. Pada tutup dada pernyataan keputusan itu, ya, ada pernyataan keputusan nih, ada ini nih nanti nih kita lihat ya, ada Urim, Tumim sama Urim. Ya nanti kita lihat ya, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Sudah lihat ya. Saudara, dalam kehidupan kita keputusan-keputusan itu kalau kita salah sama Tuhan, Tuhan kasih nggak? Kasih. Dia ditaruh, kita ditaruh di mana? Di atas dadanya. Selama-lamanya nggak? Selama-lamanya. Ya kalau sudah baca terus ini ya, ke Keluaran 28 tadi terus bawa. Ini ketetapan untuk selama-lamanya. Ya nanti kita lihat imam besar kita ya. So Harun ya shall bear the name of the son of Israel on the breastplate of judgment over his heart. Ya, jadi kalau di atas jantungnya, kalau yang dokter mikirnya di atas jantungnya gimana tuh, apa pembuluh darah? Enggak ya, over his heart, di atas hatinya. He goes into the holy place as a memorial before the Lord continually. Selama-lamanya nggak sudah diingat? Iya. Nah selama-lamanya nggak? Iya, selama-lamanya. Amin. I'll never leave you, never forsake you. Ibrani 13 ayat 15. Saya sekali-sekali tidak akan pernah melupakan kau, tidak pernah meninggalkan kau. Mataku tertuju kepadamu, sekali-sekali tidak akan mengalihkan mataku. Itu hebatnya Tuhan sebenarnya. Begitulah dalamnya kasihnya Tuhan. Itulah fakta kenyataan yang Tuhan jadikan nih. Sekarang kalau pakai Yesus nih udah nggak bisa gini. Kalau perjanjian lama orang Israel bisa, gue tinggalin Tuhan lah, gini. Saudara nggak bisa, ya. Saudara saya itu di tangan Tuhan, udah nggak bisa kemana-mana, ya. Begitu indahnya, ya, amannya maksudnya. Di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim, ya. Ini ada pernyataan keputusan, ya. Jadi Urim Tumim ini semacam batu ceper gitu ya.
ada yang putih, ada yang hitam, namanya terang. Nanti kita lihat lah ya. Itu jadi kalau orang Israel tuh minta keputusan Tuhan, imam tuh pakai gitu, ya. Jadi Tuhan tuh benar-benar menjaga. Nah, selalu lihat ya, karena kita berpikir positif tentang Tuhan, bahwa Dia selalu baik, dan kita tahu dari ceritanya orang Israel tuh ketika minta keputusan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta apapun dari Tuhan, ya, selalu jalannya jadi baik gitu. Ya, haruslah di atas jantung Harun, ya kita udah tahu ya, over his heart. Apabila masuk madhab Tuhan harus tetap membawa keputusan itu bagi Israel di atas jantungnya, ya, over his heart, di hadapan Tuhan, ya. Kemanapun Imam Agung pergi, ya, Imam Agung Yesus pergi, kita ikut di bawah, di hadapan Bapa. Kita datang ke hadapan Bapa, ikut, ya. Jadi orang Israel itu sebenarnya rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang sempurna bagi mereka, ya. Ketika mereka minta gini, minta hukum Taurat, turun, ya. Kita minta, saya minta raja, Tuhan raja kamu loh, ya. Enggak, saya mau minta kayak orang lain, itu turun tuh semua, ya. Tuhan bilang saya imam loh, ya kan. Dia bilang enggak, saya minta siapa yang di pihak ibu? Hanya Lewi, misalnya. Itu semuanya downgrade semua. Ya, jadi kekristenan itu kita udah ngerti gini, nggak mau kita downgrade. Gampang kok. Apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Ya, apa-apa Yesus. Ya. Yesus udah ngomong sendiri. Ya. Jadi imam tuh ini aksesorisnya dari atas sampai bawah, ya. Nah, itu ada urim tumim ya. Saya mau kasih lihat aja urim tumim ya. Ini yang permatanya, breastplate, ya, tutup dada, ada urim tumim digantungnya di sini atau dikantongin lah, saya nggak tahu ya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan di bubuhnya di dalam tutup dada itu urim, light, dan tumim, perfection. Ya, saudara, keputusan Tuhan itu selalu terang. Ya, nanti ininya bisa bersinar. Tuhan ngomongnya gimana? Saya nggak tahu lah itu kodenya ya. Cuma mesti dipelajari lagi. Cuma poinnya gini, saya bayangin nggak ya? Dalam kehidupan kita itu udah nggak ada kegelapan lagi di dalam dadanya Tuhan. Di atas, di over his heart. Ya, jadi di tengah-tengah situasi apapun, kondisi apapun, yang buruk apapun, saudara sebenarnya waktu lihat Yesus gini, wah harapan ya. Apakah ini bisa jadi on off lagi? Tadi saya udah kasih lihat kenapa Rasul Paulus tidak mau lagi memilih kebenaran diri sendiri yang on off, ya kan? Dia bilang saya pilih kebenaran karena iman aja, nggak on off. Ini yang kita lihat, ya saudara, hanya terang, cemerlang, baik, tambah baik, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari glory kepada glory, dari grace upon grace, dari faith upon faith, dari kemuliaan kepada kemuliaan, ya. Dan kita udah tahu, ya, caranya gimana? Jangan tanya, ya. Kalau tanya balik lagi cara Tuhan, ya. Luar biasa ya. Jadi saya akan kehabisan waktu kalau misalnya ceritain tentang Saul waktu dia punya masalah sama anaknya Yonatan. Udahlah, tanya urim tumim lah, katanya, mana imam besar, yang salah saya apa anak saya nih. Ada kayak gitu-gitu, ya. Cuma poinnya gini, itu bisa dilihat lagi di Alkitab ya, bahwa imam besar itu punya keputusan yang baik buat anak-anak, ya. Dan kita nggak usah takut lagi. Kenapa? Karena nanti kita lihat, ya ini kan belum masuk perjanjian barunya ya. Terusin dulu sampai masuk perjanjian barunya nanti. Patam dari emas, ya. 36. Haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkan ukiran seperti meterai, kudus bagi Tuhan, holiness to the Lord. Ya, di jidatnya imam besar nih. Imam besar agung, kita pikirannya selalu kudus. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, ya. Itu agak gambaran kerajaan, kemuliaan, emas, ya kan? Apalagi Tuhan, ya, udah nggak mungkin salah lah ya. Haruslah patamnya kau beri dilekatkan pada serban, ada serbannya yang putih itu ya, di sebelah depan serban itu, di dahinya, ya. Patam itu harus ada pada dahi Harun, imam besar.
Ini gambaran Lewi loh, gambaran Harun ya, gambaran perjanjian lama. Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. Ya, jadi tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab Harun. Tapi Tuhan kasih solusi apa? Ikatkan patam itu. Tuhan tetap di perjanjian lama sebenarnya tanggung jawab Tuhan. Karena gambaran ya terhadap segala persembahan kudusnya. Jadi waktu imam nggak diterima, orang Israel nggak diterima. Imam diterima, orang Israel diterima. Imam diterima sama Tuhan, orang Israel diberkati. Kalau imam nggak diterima sama Tuhan, orang Israel nggak diberkati. Wow, bergantung sama Harun, imam besar. Tetapi kita punya imam besar sekarang, kita adalah Yesus, ya. Sehingga Tuhan berkenan kepada mereka. Sama-sama katakan berkenan. Berkenan. Jadi berkenan bukan karena perbuatan mereka ya, karena imamnya kan. Iya. Betul nggak? Ya, ditulis nih begini nih, diukir. Jadi ini Tuhan cuma mau yakinkan kita aja. Ya, selama imam besar agung kita di surga yang membela kita itu pikirannya kudus, kita berkenan nggak? Berkenan. Ya, ini mau nggak mau kita harus terima nih. Karena apa? Karena itulah caranya Tuhan. Ya, inilah kalau saya bilang, wah bagaimana sih? Nah Tuhan kasih lihat, ini kayak gini nih. Gua semua kan? Kita bukan dengan kesombongan, saudara. Sebenarnya kita dengarnya gini, waduh, udah dikerjain semua dan begitu indah, begitu baik, begitu luar biasa. Wah, thank you Tuhan, thank you. Kayak waktu kita nyanyi nyembah, thank you Lord, ya kan? Nggak habis-habis ya. Tuh diukir. Ya, membuat dari emas murni. Yesus sendiri ya, gambaran kemuliaan Yesus diukirkan seperti mereka, kudus bagi Tuhan. Ya, holiness to the Lord. Saya cuma mau bilang itu aja. Ya, jadi holiness to the Lord ini akhirnya bukan manusia, Tuhan, Yesus sendiri. Ya, jadi ringkasnya, saudara Prit, tutup bahu. Yesus mendukung kita di bahunya yang kuat. Amin. Amin. Ya, tutup dada. Yesus memegang kita dekat di atas hatinya dengan penuh kasih. Ya, jadi udah nggak ada negatif sama sekali nih. Patah emas dari pikiran Yesus yang selalu kudus, maka kita selalu diterima. Ya, jangan pernah pikir bahwa Tuhan, wah lu punya dosa masa lalu sih, lu begini sih, lu nggak akan diterima sama Tuhan. Bohong. Ya, jelas kan? Jadi melalui imam besar ini kita jelas. Oh, pantesan. Ya, Tuhan Yesus itu imam besar agung sekarang kita sekarang. Ya, kita ini dia keluar dari tempat Maha Kudus, dia robek dari tirai bait Allah sehingga kita bisa masuk sampai ruang Maha Kudus dengan dirinya sendiri. Saudara, ini udah dilakukan sama Tuhan. Ya kan? Apalagi gitu. Ayat 19 ya, dari Ibrani 10. Jadi saudara, nanti saya ayat 20 ya. Jadi saudara sekarang, saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara? Nah, iya. Bagi kita itu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Telah. Ya, jadi kita ini oleh darah Yesus, bukan darah saudara atau darah orang manusia atau darah kaki domba kaki 4. Ya, jadi Yesus dapat bawa kita masuk. Ya, sekarang ruang Maha Kudus sama ruang kudusnya udah jadi satu karena tirainya udah terbelah. Ya, orang Israel itu nangis, saudara, nangis lihat itu yang seolah wah Tuhan hina waktu Yesus disalib ya, nanti kita lihat mungkin gambarnya ya. Ya, karena kita membuka jalan baru yang hidup bagi kita melalui tabirnya siapa? Siapa tirainya? Yesus. Ya, dirinya sendiri. Nanti kita lihat ya ayat-ayatnya. Kita punya seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesus.
Saudara, begitu aman, begitu luar biasa. Ini ngomong-ngomong kalau kitab Ibrani ini Paulus bicara kepada orang Ibrani ya. Mereka yang paling clear, jelas tentang hal-hal ini. Ya, saudara, kita lihat kenapa? Karena kita juga belajar tadi perjanjian lama. Oh, ada yang kayak gini-gini. Dan Tuhan mau bilang ini, itu gambaran loh. Ini sekarang gambaran ini gue genapin nih. Saudara, saya masuk nih. Tuhan nggak mungkin menjudge kita lagi. Ya, karena dia udah menghukum Tuhan. Karena itu mari kita menghadap Allah tuh. Ya, cuman gini ya. Datang apa adanya dengan tulus dan iman. Tulus dan ikhlas dengan keyakinan iman yang teguh. Betul nggak? Iya. Jangan bawa kebenaran diri yang on off. Bawa kebenaran Kristus yang tidak bisa on off. Dan saudara akan lihat apapun keadaan kita diubahkan mulia. Kenapa? Tuhan membuat begitu. Ya, Ibrani 4 juga bilang gitu ya, Yesus sebagai imam besar agung. Ya, 14 kita baca sama-sama. 3-4. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sekali lagi, teguh berpegang. Teguh. Ya, di perjanjian lama imam besar. Kalau Yesus apa? Tambah agung. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ya, tetapi dia jadi imam besar. Dia Yesus Kristus. Tetapi dia waktu sekarang naik ke surga, ada persalihan menjadi Kristus Yesus. Ya, ketika dia menjadi manusia, saudara, dia membawa kita semua sebenarnya bersekutu dengan Tuhan. Jadi satu. Ya kan? Saudara, betapa luar biasanya sebenarnya. Ya. Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 8 sampai 18. Dia suruh bawa, Tuhan mau bikin perjanjian sama Abraham. Ya, lembu bagi dua ya, kambing bagi dua, domba bagi dua, burung terkukur, burung merpati. Semua dibagi dua. Potong sama Abraham. Darah. Ya. Ada burung-burung datang, dia musir-musirin. Capek ya tidur. Waktu tidur Allah datang. Masuk. Perjanjian siapa? Bukan Abraham manusia, tetapi Tuhan. Amin. Amin. Sudah lihat nggak semua Tuhan? Ya, sudah kerjakan semua bagi kita dan sebagai kita, kata ya. Ya, untuk kita dan sebagai kita. Sudah lihat nggak bahwa betapa Tuhan ini serius gitu mau memuliakan kita. Ya. Seserius apa? Ya, kita bisa terima grace yang kayak gini, seserius apa sih Tuhan? Mati di kayu salib. Ya, seserius itu. Ini dibelah-belah, Yesus tabir jalan masuk, tadi kita baca. Dialah jalan masuk, tabir melalui dirinya sendiri. Kita punya masuk keberanian oleh darah. Bukan darah domba kaki 4, kambing kaki 4, sapi kaki 4. Oleh darah. Semua korban-korban ini lambang apa? Lambang Yesus. Di perjanjian lama kita lihat gambaran-gambaran Yesus semua digenapi. Korban bakaran, korban persembahan, korban tepung, korban ini, Yesus semua. Untuk apa? Untuk supaya kita dibenarkan, kita diberkati, dimuliakan. Wow, ya? Enggak, gini. Sudah lihat Yesus nggak? Lihat nggak? Atau wah Pak, ini mah cocok-cocokin aja nih, cocokologi. Enggak. Ya? Ini Alkitab nih jelas menggambarkan Yesus. Mau nyocokin juga nggak akan bisa cocok semua. Minggu depan kita lihat baiknya, ya. Minggu depan kita lihat chemistry-nya. Bagaimana kalau cocok, kalau orang statistik ya. Ada orang sinis soalnya. Ya, cocok-cocokin sama si Pak Melki, terus sama Pak Susoprin, ya kan? Kalau itu paling bisa 1-2, nggak bisa cocok semua. Betul nggak? Apalagi secara statistik itu 0,0000 berapa kemungkinannya misalnya. Tetapi saudara dan saya begitu luar biasa yang melihat Yesus ya, begitu akurat. Kita udah pernah dengar di sini kalau Paskah ya, persembahannya aja, timingnya aja bisa pas, jamnya bisa pas, harinya bisa pas.
Imamnya, ininya, semua pas. Saudara permata di hatinya Tuhan, didukung oleh kekuatan Tuhan, ditaruh di jidatnya Tuhan, ditulis nama Tuhan kita, kudus begitu. Ya, nama Tuhan di pikiran kita. Ini scene terakhir waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawa. Ya, kula sudah selesai. Dan menyerahkan nyawa. Dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Ya kan? Sudah selesai. Jadi apa yang kita baca tadi itu, yang kita dengerin itu, saudara, clear. Semua sudah selesai. Nama sudah diukir, itu sudah clear semua. Ya, nggak ada sedikit pun yang bisa menggagalkan karya Yesus. Ya kan? Tinggal mau apa nggak mau. Mau kebenaran karena diri sendiri melakukan hukum Taurat, atau mau kebenaran karena iman, percaya. Ya, pilihlah kebenaran karena percaya, amin. Ya, dan tirai bait Allah terbuka. Nangis orang Yahudi itu, nangis. Karena orang kok bisa lihat ruang Maha Kudus. Dia pikir celaka 12, celaka 13, celaka 14. Dia nggak lihat yang saudara dan saya lihat hari ini. Bagaimana Yesus jadi tirai yang terbuka, supaya kita dapat dibawa masuk oleh Tuhan. Ada Allah bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Yang luar biasa ini mereka nggak lihat, mereka nangis, kita bersukacita. Haleluya. Ya, lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Kejadian 40 gitu. Oke. Dialah tubuhnya yang dipecahkan. Darah. Ini lebih darah lebih banyak. Melalui jalan ini. Ya, kala-kala itu it is finished. Timingnya aja bisa pas. Jam 3 itu. Korban Pasca. Nah itu. Ya, kurang jelas digambarkannya, tapi itulah terbelah. Dunia nggak bisa lihat. Harus dipatahkan karena masih hidup, harus mati. Ini bukan Yesus ya, ini penyamun di kiri kanan. Waktu Yesus, dia sudah mati. Dia sudah mati. Make sure. Lihat darah dan air yang menyucikan, membersihkan hati nurani kita. Air dan darah, jalan masuk. Kita boleh pendamaian dengan Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya kita orang yang dimuliakan. Tapi orang-orang di bawah hukum, di bawah Taurat, nangis, saudara. Nangis. Maria Magdalena. Dia lihat tirai terbuka, ruang Maha Kudus, nangis. Haleluya. Lagi lihat ini, imam besar Kayafas merobek jubahnya. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Ketika imam besar Kayafas
mengoyakkan pakaian di hadapan Yesus, terjadilah perubahan keimaman. Keimaman Melkisedek, amin. Ya, terjadi perubahan keimaman. Saudara, begitu akurat. Ya, saudara, ketika sekarang kita bilang ini, kita punya imam besar, Yesus Kristus. Selama-lamanya, saudara, sudah terjadi perubahan. Sudah terjadi perpindahan. Tuhan begitu akurat. Amin. Amin. Aman nggak kita? Ya, udah. Bidadari selalu di accepted by God. Mari kita renungkan. Kita siapkan penjaman kita, Pak. Agus sudah pulang? Ya, gimana? Oh, ada Pak Agus. Ada. Sudah melihat kasih karunia Tuhan, amin? Sudah lihat Tuhan Yesus? Ya, sudah kita nyanyikan I See Grace lagi ya. Sudah lihat bahwa dia itu imam besar agung kita. Saudara, dan saya lihat bahwa saudara nggak pernah ditinggalkan, nggak pernah dilupakan. Dan saya lihat, ya, kita tidak akan disia-sia sama sekali. Haleluya. Jesus my help, I call on your name. I cast my cares on you. Kenapa? Karena kita percaya Dia imam besar kita. Dia yang pikul semua, dia yang tanggung semua. Dia bukan hanya imam besar, dia adalah korban sendiri. Kita masuk lewat jalan salib. Di dalam bait Allah, kemah suci, itu namanya ada korban bakaran yang bentuknya salib gitu. Kita masuk melewati itu. Kita punya akses masuk. Dia bangkit berdiri. Jesus, my hand, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my Lord, my tower of strength, my faith is found in you.
Roh Maha Kudus yang kita dibawa masuk oleh Imam Besar Agung kita. Di depan kita akan lihat betapa luar biasa aman. Bahkan orang Israel itu melihat bagaimana kehadiran Tuhan itu, mereka tidak bisa disambut, mereka bisa diapain, tidak bisa diapa-apain sama musuh siapapun. Saudara, kita dibawa masuk oleh Imam Besar Agung kita yaitu Yesus. Oleh darahnya sendiri, oleh akses tubuhnya sendiri. Itu firman Tuhan katakan, oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Tubuhnya dipecahkan. Kita lihat tubuh Kristus, roti tanda di tangan kanan sudah angkat gitu. Dipecahkan. Roti ini ada gandum yang dihancurkan, yang diremukkan, dipukul-pukul, diulenin, dibanting-banting sampai halus, diayak, dipukul, diulenin, dibakar, jadi roti buat kita. Tangan kita ini adalah roti yang kita pegang, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita mengingat kematiannya. Hari ini kita dengar kematiannya supaya kita hidup. Kematian adalah kehidupan bagi kita. Kematiannya adalah kehidupan kekal bagi kita. Jalan masuk ke tempat yang luar biasa aman, yang gak ada tempat lain yang lebih aman dari duduk dalam lindungan hatinya bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Dan saudara saya diberikan daging Kristus, roti hidup, roti malaikat, roti pemenang, bread of the champion. Kita menerima apa yang Yesus terima di surga. Demikian di bumi. Sehat, kuat, segar, muda, good looking. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Haleluya. Sama-sama saya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini sehat, kuat, segar, muda, good looking. Saya terima di dalam nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Cawan ini cawan perjanjian baru, firman Tuhan katakan, yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus, untuk pengampunan segala dosamu, kata Tuhan. Kita bersyukur darah Yesus telah membeli kita. Kita milik Kristus, kita keturunan Abraham, kita berhak terima janji Allah. Kita tahu bahwa Tuhan overpayment, membeli kita, kepemilikan kita masuk yang sudah dibeli oleh Tuhan oleh darahnya. Semua paket kesehatan, keuangan, keluarga, pemulihan, semuanya sudah Tuhan beli dengan darahnya yang mahal. Kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih, karena kami tahu ya Tuhan, darah-Mu yang mahal telah Kau curahkan bagi kami. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama saya katakan Tuhan. Ya, nanti dimasukin ke plastik. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Tuhan. Di dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur sudah, ucap syukur sudah. Haleluya. Ucap syukur, ucap syukur. Kita renungkan semua yang Tuhan, karya Tuhan sempurna, selesai, lengkap. Sudah diangkat seperti domba. Karena Tuhan tidak menghukum, tidak menghakimi apapun, cuma diangkat di atas tahta. Terima
kasih yang mendalam, berkat yang besar, kemurahan yang tinggi. Haleluya. Ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kita tenang dalam Tuhan, kita tenang dalam Yesus, kita aman dalam Tuhan. Kita masa dunia masa depan yang penuh kemuliaan. Itu rencana Tuhan. Bapak, terima kasih, berkati bangsa ini, berkati yang diberikan favor Tuhan. Berkati para pemimpin, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan semua menteri, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh aparat, baik sipil maupun militer. Tuhan berkati, minta favor Tuhan bagi bangsa ini. Minta kemurahan Tuhan yang manusia gak layak terima bagi bangsa ini. Karena ada anak-anakmu yang beribadah, karena Engkau ditinggikan, Engkau pusat di tempat ini, Engkau pusat dari seluruh bangsa ini, bahwa Engkau center Tuhan. Hingga kami tahu ya Bapak, kami dapat bersyafaat juga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami aman sejahtera. Rumah gedung ini juga aman, diberkati pemiliknya, orang-orang yang bekerja, dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, dan kita siap menerima berkat Tuhan. Sudah, hati kita melekat nanti Bapak kita angkat dua tangan kita. Tuhan memberkati saudara semua dan melindungi saudara. Kalau Tuhan berkati tidak ada kutuk. Kalau Tuhan lindungi saudara, nggak ada tempat yang lebih aman dari Tuhan. Tuhan menyinari saudara semua. Kalau Tuhan menyinari, nggak ada kegelapan lagi dalam kehidupan. Tidak ada lagi jalan buntu, tidak ada jalan gelap. Yang ada adalah terang yang memancar, yang kita serap dan kita pancarkan seperti permata di dada Yesus, di bahu Yesus, dan memberi kita favor, kasih karunia, right time, right place. Tuhan menyarahkan wajahnya kepada saudara, tidak pernah mengalihkan, senantiasa selalu bersama, mengarahkan wajahnya, tidak pernah mengalihkan dari kita, menyertai kita Immanuel selama-lamanya, bersama kita selama-lamanya, memberikan kita shalom, peace. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Ulangan 8, diberkati di kota, diberkati di ladang, diberkati keluar, diberkati masuk, adonannya, bakulnya, kandungannya, keturunannya, semua anak cucu mantu dan keturunannya, berketurunan, semuanya mulai berkat, nggak ada kutuk. Terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Terus menjadi berkat, menjadi bukan meminta pinjaman, tapi memberi pinjaman kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, hiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Yang menerima dan percaya katakan amin, amin. Beri salam satu sama yang lain. Tuhan Yesus berkati orang-orang yang dikasihi Tuhan. Berkati.